Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita dari kelompok F yang beranggotakan Christian Novaliando Marzuki, Komarudin, Rangga Fajar Adiguna, dan Lutfi Sofia. Nah, di sini kita akan memaparkan materi tentang landasan dan struktur kurikulum merdeka. Nah, pastinya kalian bertanya-tanya, bagaimana sih landasan dan struktur dalam kurikulum merdeka? Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama, landasan kurikulum merdeka. Landasan kurikulum adalah dasar atau fondasi untuk membuat suatu kurikulum yang berguna dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum pendidikan. Pada dasarnya, kurikulum pendidikan, pada dasarnya satu landasan kurikulum itu berbeda di setiap negara. Nah, hal inilah yang menjadi dasar oleh para pengambil kebijakan pendidikan dan oleh para pendidik untuk mengembangkan dan menciptakan satu kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan di masyarakat tertentu. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum sekolah yang memungkinkan pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Jadi intinya, kurikulum merdeka adalah upaya untuk mempersiapkan siswa dengan lebih baik untuk masa depan dengan memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Terdapat dua landasan kurikulum merdeka. Yang pertama, landasan filosofis. Aliran progresivisme mengatakan bahwa pembentukan kreativitas dari pengalaman peserta didik. Jadi dalam aliran progresivisme, itu pendekatan menekankan pada pembelajaran aktif, di mana siswa terlibat dalam menjelajahi dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Misalnya nih, siswa tersebut terlibat dalam satu eksperimen, diskusi, dan juga penemuan siswa sebagai metode pembelajaran. Nah, kemudian kreativitas tersebut akan terbentuk sendiri dalam diri siswa. Mengapa? Karena berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah mereka lakukan sebelumnya. Kedua, aliran konstruktivisme. Dalam aliran konstruktivisme itu berfokus pada pandangan bahwa siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan informasi dan pengalaman. Jadi tidak hanya sekedar pemberian informasi secara pasif. Misalnya kalau dalam pembelajaran matematika, kita misalkan dalam materi pecahan. Jika kita hanya memberikan materi pecahan itu bentuknya 1/2, pecahan itu bentuknya 1/4, maka siswa tidak dengan mudah memahami tersebut. Seperti apa sih bentuk sebenarnya pecahan itu? Kok bisa hanya 1/2, kok bisa 1/4 gitu. Tapi misalkan kita memberi satu buah apel pada siswa tersebut, kemudian kita menyuruh mereka membelah menjadi 4 bagian, maka apel tersebut akan terbelah menjadi 4 bagian dan itulah yang di maka apel tersebut akan terbelah menjadi 4 bagian yang sama besar dan itulah yang disebut sebagai pecahan 1/4. Jadi dengan contoh secara nyata, siswa dapat memahami materi yang disampaikan sehingga kunci dalam pembelajaran dari pengalaman langsung peserta didik. Aliran humanisme melihat peserta didik dari segi keunikan atau karakteristik, potensi, dan motivasi. Dalam aliran humanisme, dalam aliran humanisme kurikulum merdeka, menekankan pentingnya memahami siswa sebagai individu dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan yang unik. Ini mengarah pada pendekatan yang lebih personal dalam bantu siswa mencapai potensi yang dimiliki mereka. Kedua, filsafat antropologi. Memandang manusia dalam makhluk individu, makhluk sosial, makhluk sosial, dan makhluk religi. Dengan memandang manusia sebagai makhluk individu, sosial, sosial, dan religi, kurikulum merdeka menggambarkan pendidikan yang holistik. Artinya,
tidak berfokus pada aspek intelektual saja, melainkan juga menghargai aspek-aspek emosional, sosial, moral, dan spiritual peserta didik. Landasan yang kedua yaitu landasan hukum. Terdapat 10 landasan hukum yang mendasari kurikulum Merdeka. Seperti peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, kedua peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2002, ketiga Permendikbud nomor 5 tahun 2002 tentang standar kompetensi lulusan, dan lain sebagainya. Profil pelajar Pancasila. Landasan utama dari kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 itu sama-sama tujuan Sisdiknas dan standar perguruan tinggi. Bedanya dalam kurikulum Merdeka itu lebih menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya profil pelajar Pancasila itu adalah gambaran bagaimana karakter dan nilai-nilai yang diharapkan yang dimiliki oleh siswa yang mengikuti pendidikan berdasarkan kurikulum Merdeka. Misalnya, setelah mereka mengikuti pendidikan berdasarkan kurikulum Merdeka, diharapkan mereka dapat memiliki sikap patriotisme, kepemimpinan berkualitas, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan lain sebagainya. Dan diharapkan juga dapat menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya yaitu struktur kurikulum dari SD sampai dengan SMA. Untuk SD, struktur kurikulum dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran utama. Yang pertama, pembelajaran reguler atau rutin, yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Dan yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk jam pelajaran di sini diatur dalam per tahun, di mana satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang telah ditetapkan. Untuk pendekatan pembelajaran, satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Dan untuk perubahan terkait mata pelajaran, di sini ada tiga. Yang pertama, mata pelajaran IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Untuk yang kedua, bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan, tergantung kesiapan satuan pendidikan. Dan yang ketiga, satuan pendidikan atau murid bisa memilih setidaknya satu dari 4 mata pelajaran seni dan budaya, yaitu seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Dan alokasi waktunya untuk SD kelas 1 di sini ada total 1080 jam pelajaran per tahun. Untuk SD kelas 2 di sini ada total 1152 jam pelajaran per tahun. Untuk SD kelas 3 sampai dengan kelas 5 di sini ada total 1296 jam pelajaran per tahun. Dan untuk kelas 6 itu ada total 1152 jam pelajaran per tahun. Penjelasan secara umum tentang struktur kurikulum. Penjelasan struktur kurikulum SD MI sederajat secara umum. Yang pertama, mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan, di mana pemerintah daerah perlu melakukan fasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris, misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan guru. Satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan muatan bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain dan atau ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, relevan mahasiswa, dan atau bimbingan orang tua. Untuk yang kedua, muatan pelajaran kepercayaan untuk penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Itu yang ketiga, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di SD MI sederajat menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik. Dan yang keempat, proses mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan murid dilakukan oleh guru yang melaksanakan fungsi bimbingan dan konseling atau BK. Untuk SMP atau MTS, struktur kurikulum dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran utama juga, seperti yang di SD tadi. Yang pertama, pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Dan yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Begitupun juga jam pelajaran diatur dalam per tahun, di mana satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang telah ditetapkan. Untuk pendekatan pembelajaran juga sama seperti yang di SD tadi, yaitu menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Dan perubahan terkait mata pelajaran di sini ada dua. Mata pelajaran yang pertama, mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib. Yang kedua, satuan pendidikan atau murid dapat memilih setidaknya satu dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya, yaitu seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater, atau prakarya. Untuk alokasi waktunya sendiri pada SMP kelas 7 sampai dengan kelas 8, di sini ada total 1.404 jam pelajaran per tahun. Dan untuk SMP kelas 9 di sini ada total 1.248 jam pelajaran per tahun. Nah, penjelasan secara umumnya, yang pertama, muatan pelajaran agama atau kepercayaan digunakan untuk penghayatan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang kedua, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di SMP MTS sederajat menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai kondisi peserta didik. Itu yang ketiga, beban belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan sistem kredit semester atau SKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SKS. Untuk yang keempat, proses mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan murid dilakukan oleh guru yang dikoordinasikan oleh guru BK. Nah, jika ketersediaan guru BK belum mencukupi, maka koordinasi oleh guru lain. Untuk SMA atau MA, struktur kurikulum juga dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran utama. Yang pertama, pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Dan yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Begitupun juga untuk jam pelajaran sama diatur dalam per tahun dan pendekatan pembelajaran juga sama seperti yang di SD dan juga SMP, di mana menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Dan untuk perubahan terkait mata pelajaran di sini ada tiga. Untuk yang pertama, mata pelajaran IPA dan IPS pada kelas 10 SMA belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Untuk yang kedua, satuan pendidikan atau murid dapat memilih setidaknya satu dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya, yaitu seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya. Dan yang ketiga, di kelas 10, murid mempelajari mata pelajaran umum atau belum ada mata pelajaran pilihan, di mana murid memilih mata pelajaran sesuai minat di kelas 11 dan 12, sesuai kelompok mata pelajaran yang tersedia. Untuk alokasi waktunya pada SMA kelas 10, seperti yang di tabel, di sini ada total 1.584 jam pelajaran per tahun. Nah, penjelasan mata pelajaran untuk penjelasan mata pelajaran IPA dan IPS pada kelas 10, yaitu eh, untuk penjelasan mata pelajaran IPA dan IPS pada SMA kelas 10, di mana mata pelajaran IPA dan IPS
dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Namun demikian, satuan pendidikan dapat menentukan bagaimana muatan pelajaran di organisasi. Nah, pengorganisasian pembelajaran IPA dan IPS bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, mengajarkan muatan IPA dan IPS secara terintegrasi. Itu yang kedua, mengajarkan muatan IPA dan IPS secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Dan yang ketiga, mengajarkan muatan IPA dan IPS secara paralel dengan jam pelajaran terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda-beda. Diikuti juga dengan unit pembelajaran inquiry yang mengintegrasikan muatan-muatan pelajaran IPA atau IPS tersebut. Pada fase F, kelas 10 dan kelas 12, struktur mata pelajaran dibagi menjadi dua kelompok utama. Itu yang pertama, kelompok mata pelajaran umum, di mana setiap SMA atau S pada fase F, kelas 10 dan kelas 12, struktur mata pelajaran dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, kelompok mata pelajaran umum, di mana setiap SMA sederajat wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua murid SMA sederajat. Untuk yang kedua, kelompok mata pelajaran pilihan, di mana setiap SMA sederajat wajib menyediakan paling sedikit 7 mata pelajaran pilihan. Nah, khusus untuk sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah keolahragaan ataupun seni, dapat dibuka mata pelajaran olahraga atau seni juga sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA masing-masing. Untuk alokasi waktu pada SMA kelas 11 seperti yang di tabel, di sini ada total 1.512 sampai dengan 1.692 jam pelajaran per tahun. Untuk SMA kelas 12, di sini ada total 1.344 sampai dengan 1.504 jam pelajaran per tahun. Nah, untuk penjelasannya secara umum, yang pertama, satuan pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum serta sekurang-kurangnya 7 mata pelajaran pilihan. Yang kedua, setiap murid wajib mengikuti seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum dan memilih 4-5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan. Yang ketiga, murid diperbolehkan mengganti mata pelajaran pilihan pada kelas 11 semester 2 berdasarkan penilaian ulang satuan pendidikan terhadap minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Yang keempat, muatan pelajar kepercayaan yang keempat, muatan pelajaran kepercayaan untuk penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif di SMA sederajat menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang keenam, beban belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan SKS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SKS. Dan yang terakhir, proses mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dilakukan oleh guru yang dikoordinasikan oleh guru BK. Nah, jika ketersediaan jika ketersediaan guru BK belum mencukupi, maka koordinasi dilakukan oleh guru lain. Baik, untuk materi selanjutnya adalah mengenai struktur kurikulum SLB. Di sini pasti sudah pada tahu semua, SLB itu singkatan dari Sekolah Luar Biasa. Nah, sebenarnya struktur pada SLB ini itu didasarkan pada struktur sekolah umum. Dari SD, SMP, dan SMA itu hampir sama. Cuma yang membedakan ini kan jika di SLB itu kan isinya anak berkebutuhan khusus, sehingga yang mana mereka itu harus memiliki membutuhkan perilaku yang khusus juga. Jadi, di struktur sekolah luar biasa ini ada program masing-masing kebutuhan khusus. Yang pertama yaitu untuk yang
tunanetra itu ada pengembangan orientasi, mobilitas sosial, dan komunikasi. Lalu untuk tunarungu ada pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama. Lalu untuk tunagrahita ada pengembangan diri. Tunadaksa ada pengembangan diri dan gerak. Lalu untuk yang autis itu ada pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Nah, ini terdapat perbedaan pada jam mata pelajaran di SLB dengan SD atau SMP atau SMA. Nah, jam mata pelajaran paling besar adalah seni dan prakarya. Itu terjadi pada sekolah dasar luar biasa. Dan keterampilan pada SMP, LB, dan SMA LB. Nah, kenapa kok jam mata pelajaran paling besarnya itu seni dan prakarya? Dan juga keterampilan pada SMP LB dan SMA LB itu karena kan tadi sudah saya bilang kalau anak berkebutuhan khusus itu harus juga membutuhkan perilaku yang khusus juga. Jadi seni dan prakarya serta keterampilan ini akan mengembangkan potensi dari dalam diri anak yang berkebutuhan khusus itu. Anggapannya seperti itu. Lalu mata pelajaran bahasa Inggris bersifat pilihan. Mata pelajaran seni di SMP-LB dan SMA-LB pada kelompok mata pelajaran umum berfungsi sebagai sarana apresiasi dan terapi. Namun pada mata pelajaran seni pada kelompok keterampilan berfungsi sebagai pembekalan untuk profesi. Nah, ini perbedaan di sini ada kan nanti di struktur pada SMP-LB dan SMA-LB itu jadi ada seninya itu ada dua. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini untuk struktur SDLB kelas 6. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya apa? Perbedaannya ada pada seni budaya itu JP-nya itu 320. Nah, juga di sini ada program kebutuhan khusus seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dipilih sesuai jenis hambatan murid. Jadi, kan anak berkebutuhan khusus itu kan nggak mungkin semuanya kayak tunanetra, terus tunarungu, habis itu hambatannya itu semuanya gitu kan nggak mungkin. Jadi, ada satu itu dipilih sesuai hambatan yang dialami oleh siswa tersebut gitu. Nah, ini untuk di SDLB contohnya seperti ini. Lalu untuk pendidikan agama ini juga satu. Nah, perbedaannya di sini bisa kita lihat untuk yang SMP-LB dan SMA-LB. Nah, ini untuk SMP-LB. Nah, di sini kan ada seni budaya, seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Nah, ini itu masuk yang seni pada umum, pada mata pelajaran umum. Tadi kan sudah disebutkan tadi perbedaannya ada di situ. Nah, sedangkan yang mata pelajaran keterampilan itu ada di sini. Nah, pada kelompok keterampilan itu ada tata busana, tata boga, tata kecantikan, tata geraha, sampai budidaya peternakan itu. Nah, ini diadakan karena apa? Jadi, eh, anak yang memiliki kebutuhan khusus ini itu dituntut untuk mereka bisa mengembangkan potensi dalam dirinya. Nah, untuk poin 1 sampai 20 ini diharapkan bisa memenuhi serta bisa mengembangkan potensi di dalam anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Jadi seperti itu. Di sini kan ada 20 poin itu. Bisa dilihat sendiri serta dipahami sendiri. Untuk program kebutuhan khususnya sama seperti yang di SDLB tadi. Ini ada untuk tunanetra, ada pengembangan orientasi itu serta lainnya. Nah, lalu untuk yang SMALB ini bisa dilihat. Ini sama seperti di SMPLB. Nah, di sini tidak ada perbedaan karena apa? Di SMALB ini juga dikhususkan untuk mengembangkan potensi di dalam diri peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Nah, di sini ada seni budaya itu yang masuk masuk di mata pelajaran umum itu ada seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Serta yang masuk di keterampilan itu seperti di SMPLB tadi sama ada 20 kelompok keterampilan itu bisa dipilih salah satu. Tujuannya sama untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Nah,
Jadi, pada struktur sekolah luar biasa ini itu dikhususkan untuk mengembangkan potensi di dalam diri anak yang berkebutuhan khusus tersebut gitu. Kan logikanya kan anak yang memiliki kebutuhan khusus ini tidak bisa menerima semua yang bisa diterima oleh anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus gitu, tidak memiliki kekurangan. Jadi seperti itu. Adanya struktur di sekolah luar biasa ini itu sangat membantu untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus itu bisa mengembangkan potensinya. Bahkan jika teman-teman pernah lihat ada olimpiade-olimpiade atau lomba-lomba itu yang memang dikhususkan untuk anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi tidak ada diskriminasi di sini gitu tujuannya. Jadi intinya seperti itu. Intinya struktur di SLB ini kurang lebih sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Bedanya hanya ada di program kebutuhan khusus serta kelompok keterampilan untuk mengembangkan potensi tersebut. Jadi seperti itu. Nah, sekian untuk penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi mengenai struktur kurikulum SMK atau MAK ini akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk materi yang keempat yaitu struktur kurikulum SMK atau MAK. Seperti yang kita ketahui, SMK itu sekolah menengah kejuruan dan MAK itu madrasah aliyah kejuruan. Baik, itu saja itu penjelasan struktur kurikulum SMK atau MAK secara umum. Struktur kurikulum SMK atau MAK terbagi menjadi dua, yaitu ada pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan dari total JP mata pelajaran umum dan beberapa mata pelajaran pilihan per tahun. Pembelajaran intrakurikuler di SMK atau MAK pun terbagi menjadi dua, yaitu kelompok mata pelajaran umum dan kejuruan. Yang pertama untuk yang kelompok umum, kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk murid menjadi pribadi yang utuh sesuai fase perkembangannya. Murid diharapkan memiliki norma-norma kehidupan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Jadi untuk kelompok umum ini, ya sebenarnya mata pelajarannya seperti pada SMA, MA pada umumnya. Jadi untuk beberapa mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok umum yaitu ada project IPAS, bahasa Inggris dan matematika, dan yang ketiga itu ada informatika. Bisa dibaca sendiri untuk teman-teman, bisa di pause. Nah, selanjutnya yaitu ini fokus kita yaitu untuk kelompok kejuruan. Di kelompok kejuruan ini yaitu definisinya yaitu kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk murid agar memiliki kompetensi sesuai perkembangan dunia kerja serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Nah, beberapa mata pelajaran kelompok kejuruan yang ada di SMK atau MAK itu ada tiga. Yang pertama itu mata pelajaran kejuruan. Di kelas 10 mata pelajaran kejuruan berpusat pada pelajaran dasar-dasar program keahlian. Di kelas 11 dan 12 mata pelajaran ini mencakup kelompok unit kompetensi yang dikembangkan secara teknis sesuai konsentrasi dan keahlian dipilih. Kemudian yang kedua adalah mata pelajaran kreatif dan kewirausahaan. Mata pelajaran ini menjadi alat bagi murid untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai. Hal ini dilakukan melalui pembuatan produk atau pekerjaan layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Jadi sesuai definisi ya mata pelajaran kreatif dan kewirausahaan. Untuk yang ketiga itu mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran dipilih oleh murid sesuai dengan rencana atau passion untuk pengembangan diri, melanjutkan pendidikan, berusaha, maupun bekerja pada bidang yang dipilih. Murid dapat mendalami mata pelajaran kejuruan di konsentrasi kaliannya. Mata pelajaran kejuruan lintas konsentrasi kalian, mata pelajaran umum, atau mata pelajaran kelompok pilihan yang diajarkan di fase F, SMA atau MA. Nah, kemudian ada juga pemilihan konsentrasi pada satu program keahlian. Ada beberapa hal terkait pemilihan konsentrasi pada satu program keahlian perlu diperhatikan. Jadi ada 3 poin. Yang pertama yaitu pemilihan konsentrasi dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja di dunia kerja menjadi sasaran murid. Jadi benar sekali. Untuk yang pertama itu
kita perlu memfokuskan sesuai sasaran murid ya, kebutuhan murid. Dan yang kedua itu satu program kalian bisa mencakup satu atau lebih konsentrasi. Dan yang ketiga, jika ada konsentrasi berbeda dalam satu program kalian, maka akan diselenggarakan dalam rombongan belajar yang berbeda. Ini untuk yang sekarang. Alokasi waktu mata pelajaran SMK atau MAK kelas 10. Jadi, nah, untuk kelas 10 ini, untuk yang pertama itu ada, kan dibagi dua ya, ada mata pelajaran umum dan kejuruan. Untuk yang umum yaitu yang pertama pasti ada pendidikan agama. Di sini diikuti semua murid sesuai, tapi dipilih sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian setelah agama ada pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, sejarah, kemudian ada seni budaya. Nah, sesuai di keterangan yaitu satuan pendidikan menyediakan minimum satu jenis seni, itu ada seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Murid memilih salah satu. Jadi di sini murid dapat memilih salah satu seni budaya saja yang diminati. Kemudian ada juga muatan lokal. Nah, muatan lokal ini apa sih muatan lokal itu? Jadi muatan lokal itu sesuai namanya itu pelajaran lokal yang dimuat itu ya. Jadi bisa seperti bahasa daerah lokal atau pelajaran kerajinan seperti prakarya itu ya. Nah, kemudian untuk yang B itu ada kelompok pelajaran kejuruan. Di sini ada matematika, bahasa Inggris, dan ada informatika. Di informatika tadi seperti yang di, di awal tadi, mata pelajaran informatika ini berisi berbagai kompetensi untuk menunjang keterampilan berpikir kritis dan sistematis guna menyelesaikan berbagai permasalahan umum. Itu definisinya. Nah, di kelas 10 ini ada proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, isinya apa sih? Nah, mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial ini berisi muatan tentang literasi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang diformulasikan dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual. Itu untuk kelas 10, kita lanjut ke kelas 11. Kelas 11 ini untuk pelajaran umumnya sama, bisa dilihat sendiri sama. Nah, kemudian untuk yang kejuruan, di sini ada mata pelajaran konsentrasi keahlian. Jadi, mata pelajaran kejuruan yang dipelajari di kelas 10 itu merupakan mata pelajaran dasar-dasar untuk program kalian. Nah, pada program 3 tahun, mata pelajaran kejuruan yang dipelajari kelas 11 sampai 12 merupakan mata pelajaran dalam konsentrasi kalian tertentu. Sedangkan untuk yang program 4 tahun, mata pelajaran kejuruan dipelajari di kelas 11 sampai 13 merupakan mata pelajaran dalam konsentrasi kalian tertentu. Nah, mata pelajaran konsentrasi kalian ini yang ketahui ya, jadi di sini mulai menuju ke kalian masing-masing, setiap siswa, setiap juruan. Kemudian ada juga mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Jadi mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan merupakan wahana pembelajaran bagi murid melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produk atau pekerjaan layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Itu ya seperti di awal tadi. Jadi untuk kegiatan pembuatan produk, pekerjaan layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Nah, kemudian di sini juga sudah ada mata pelajaran pilihan. Seperti tadi definisinya di depan, maksudnya itu apa mata pelajaran pilihan? Di sini siswa itu bisa memilih mata pelajaran sesuai passionnya gitu ya, yang di luar juruan. Jadi misal ada siswa yang tertarik dengan pembelajaran bahasa asing gitu. Jadi yang tidak umum gitu ya, di luar mata pelajaran kejuruan dan umum. Oke, nah kemudian untuk kelas 12 yang program 3 tahun. Untuk umumnya sama juga pelajarannya. Nah, di sini
Kita langsung ke B, yaitu ada mata pelajaran konsentrasi keahlian seperti yang tadi saya jelaskan, dan juga proyek kreatif dan wirausahaan. Nah, di sini sudah ada yang namanya praktek kerja lapangan. Untuk program 3 tahun, seperti yang dari keterangan, praktek kerja lapangan dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 6 bulan di kelas 12. Jadi, apa sih mata pelajaran PKL itu? Mata pelajaran PKL itu merupakan wahana pembelajaran di dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk meningkatkan penguasaan kompetensi teknis atau technical skills sesuai dengan konsentrasi keahliannya serta menginternalisasi karakter dan budaya kerja soft skill. Jadi kerja praktek lapangan gitu ya. Praktek kerja lapangan. Nah, untuk program 3 tahun ini PKL dilaksanakan di kelas 12 selama 6 bulan atau 18 minggu dengan asumsi 46 JP per minggu. Kemudian untuk yang program 4 tahun kelas 12. Di sini sama seperti kelas 12 yang program 3 tahun, hanya saja perbedaannya di PKL-nya. Jadi pada program 4 tahun ini, PKL merupakan mata pelajaran yang dilaksanakan secara blok dan direncanakan pelaksananya di kelas 13 selama 10 bulan atau 27-28 minggu dengan asumsi 46 JP per minggu. Jadi pada kelas 12 ini tidak ada PKL karena untuk yang program 4 tahun karena PKL-nya dilaksanakan di kelas 13 selama 10 bulan atau 27-28 minggu dengan asumsi 6 JP per minggu. Oke. Nah, jadi Selanjutnya, struktur kurikulum kesetaraan. Pendidikan kesetaraan ditujukan kepada masyarakat. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non-formal yang ditujukan kepada masyarakat yang tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Terdiri dari paket A, paket B, dan paket C. Dalam pendidikan kesetaraan terdapat dua kelompok. Yang pertama, kelompok umum. Mata pelajaran yang disusun mengacu pada standar nasional pendidikan dan sesuai dengan jenjang pendidikan formal. Kedua, kelompok pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Mencangkup keterampilan okupasional, fungsional, sikap, dan kepribadian profesional yang dikembangkan sesuai karakteristik pendidikan kesetaraan serta berbasis profil pelajar Pancasila. Muatan belajar program pendidikan kesetaraan dilakukan dalam satuan kredit kompetensi atau SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, baik melalui tatap muka, praktik, atau kegiatan mandiri. Dan satuan kompetensi dicapai memulai pembelajaran 1 jam pembelajaran tatap muka atau 2 jam pembelajaran tutorial atau 3 jam pembelajaran kegiatan mandiri atau gabungan dari ketiganya. 1 jam pembelajaran itu setara dengan 35 menit untuk paket A, 40 menit untuk paket B, dan 45 menit untuk paket C. Untuk struktur kurikulum program paket A. Bedanya dengan K13, kalau sebelumnya itu ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial itu dipisah, sedangkan dalam kurikulum Merdeka, dalam pendidikan kesetaraan, ilmu pengetahuan alam dan sosial itu digabung. Dan dalam K13 juga, PJOK dan seni budaya itu termasuk dalam kelompok keterampilan, sedangkan di sini itu termasuk dalam kelompok mata pelajaran umum. Dan di sini 57 itu menunjukkan bobot SKK dan angka yang di dalam kurung, misalnya 2052 ini, itu menunjukkan jam pembelajaran yang ditempuh. Cara menghitungnya, dalam 1 tahun itu terdapat 2 semester, dan dalam 1 semester itu terdapat 18 minggu, hingga dalam 1 tahun itu terdapat 36 minggu.
Kemudian 36 itu kita kalikan dengan 1. 1 itu menunjukkan konversi SKK ke dalam pembelajaran tatap muka. Kemudian kita kalikan dengan 57. Di mana 57 ini menunjukkan bobot SKK. Hingga diperoleh 2052 jam pembelajaran yang ditempuh selama 1 tahun. Sama halnya dengan program paket B juga. Tapi di sini ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial itu dipisah. Paket C juga sama, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial itu dipisah, tidak menjadi satu. Jadi bagaimana nih teman-teman semua? Sudah tahu kan apa itu struktur dan landasan kurikulum merdeka? Sebelum mengakhiri, Mimin ada pantun nih buat kalian. Makan jajan berbahan ketan. Ketan dibeli oleh Christian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga presentasi ini mendapat kesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.